Selamat datang kembali di podcast Biar Lega edisi 18 Juni 2019. 2020. Pengen serius jadi salah kan, jadi gak serius lagi. Eh ini gue rekam Jumat dini hari, jadi sudah pasti telat. Mungkin akan tayang nanti Jumat pagi atau Jumat dini. Ya Jumat dini hari lah baru tayang nih. Biasalah. Lagi ngapain sih gue bikin dari awal harus weekly ya kan, jadi harus bikin terus. Padahal nggak harus juga sih. Ya nggak sih, sebenarnya nggak harus juga kan. Siapa yang bilang harus gue yang bikin? Nggak ada yang harus di dunia ini. Tidak ada kata harus. Nggak harus juga bikin ginian, ya ampun. Ngapain nih gue ya? Udahan aja pak ya. Kadang gue kepikiran pengen udahan sih. Bukan pengen udahan, pengen gimana ya, kayak sekali-kali aja deh kalau pengen bikin gitu, kayak review mainan yang disiapin, rekam footage-nya, tapi mulai syuting males, ada B-roll-nya malah dibikin duluan, yang A-roll-nya malah belum. Ya jadi males gitu ya. Meja gue sekarang berantakan banget gara-gara mau di Hot Wheels bro. Montir gue sekarang, montir Hot Wheels. Kan satu yang udah gue upload kan di YouTube. Ini project berikutnya nih gue berjalan simultan. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 5, sekitar 5 sampai 6 mobil yang jalan barengan gue modif. Karena kalau gue nunggu satu selesai lebih lama kan. Jadi kan kayak ada satu misalnya lagi di chat, sambil nunggu kering gue ngerjain yang lain. Yang lama kan sebenarnya ngechat, nunggu keringnya, chatnya kadang 2 lapis, 3 lapis, kadang pakai pernis lagi, di clear. Udah kayak so serius aja deh gue, duit yang nggak ada, yang ada ngabisin duit. Tapi gue belum terlalu banyak sih ngabisin duit di sini. Itu kan udah banyak sih. Gitu sih, gue dari dulu orangnya gitu sih, kayak apa ya? Misalkan dulu gue yang hobi banget dulu waktu kuliah tuh adalah papercraft. Papercraft kalau yang nggak tahu itu, aduh malas jelasin deh. Kayak origami, kayak lu kalau dulu langganan bobo atau langganan apa terus yang dibentuk, lu inget kalau pelajaran matematik ada jaring-jaring, tau nggak? Jaring-jaring kubus kalau dibuka tuh kan jadi kayak huruf, kayak tanda salib tuh. Ntar kalau dilipat-lipat jadi kubus, nah itu papercraft tuh namanya. Jadi bukan origami. Ini lebih banyak lem gitu, ngelem. Dan gue bukan desainer juga, jadi gue cuma modal download dirakit. Jadi gue bukan desainer tapi gue builder aja. Tapi jadi yang dilihat tuh kerapihannya yang membedakan. Kan orang lihat, oh tinggal gunting-gunting lem doang ya. Iya emang tinggal gunting lem, tapi kan pemilihan kertas, terus kerapihan lu ngelem, kerapihan guntingnya, kayak uh, masih kelihatan putih-putih kertasnya nggak, kayak gitu-gitunya. Gue udah sampai di tahap kalau putih-putih kertasnya gue spidolin lagi tuh. Misalnya perinannya warna merah, gue spidolin merah pinggirnya, jadi putihnya nggak kelihatan sama sekali. Wah, sampai akhirnya waktu itu yang terakhir ngekos di Cimbeluit, pindah kosan, banyak yang gue kasih ke teman gue, teman komunitas yang masih mau lanjut di komunitas komunitas papercraft. Namanya Peri dulu, Paper Replika Indonesia, berawal dari Kaskus. Ada beberapa doang yang gue simpen, masih ada sampai gue simpen di kamar sekarang di Jakarta, nggak banyak sih. Sisanya udah gue kasihin lah, biar menyadari kalau tidak ada yang selamanya. Iya kan ya. Coba lu sekarang lihat mobil-mobil tua banyak yang dijual, rumah banyak yang dijual, kan pasti ada pemilik ya sebelumnya kan. Untuk menyadari bahwa possession itu barang tidak selamanya. Gak mungkin dong lu selamanya pakai celana yang ini, enggak dong. Pasti akan diganti. Jauh banget ya gue tiba-tiba jadi ngomongin tidak ada yang selamanya. Tadi gue ngomongin apa ya? Oh ya, papercraft. Gue gitu orangnya kalau ada hobi kayak papercraft nih. Awal gue masih ngeprint. Oh, gue kan waktu di kuliah tuh, waktu di Bandung udah dimodalin printer sama bokap. Jadi waktu itu bokap beli printer yang
Canon IP 1300 sih ingat gue tuh. Terus waktu itu beli buat di rumah, sekalian beli 2 buat gue bawa ke Bandung, ya udah. Tapi kan jarang dipakai, paling buat ngeprint tugas. Dulu gue nggak pernah ngeprint papercraft tuh, karena ya mahal lah. Dulu kan tinta printer mahal banget. Gue dulu andalan gue adalah inkjet paper namanya, 100 gram. Kan kalau kertas biasa kita HVS tuh 70 gram. Andalan gue tuh inkjet paper 100 gram. Jadi 100 gram menurut gue tuh udah paling tepat. Nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, untuk lipet-lipet juga enak. Warnanya inkjet tuh dia warnanya lebih keluar gitu. Lalu mulai gue, itu nggak ada duitnya ya, by the way, hobinya. Ada sih duitnya lama-lama kayak pameran, tapi ya nggak bisa dibilang uang untuk berkehidupan, enggak lah. Waktu itu kan juga masih kuliah, jadi masih dibiayain sama orang tua. Mulai sering ngeprint, ada ngeprint di tempat favorit gue di Cimbluit, namanya lupa gue. Pokoknya ada beberapa tempat, kan banyak sekitar Unpar tuh banyak tempat ngeprint ya. Gue coba-coba, ada satu akhirnya yang gue udah enak banget nih, karena dia punya inkjet paper yang pas menurut gue. Aduh, apa namanya, logonya tuh kayak, sebenarnya dia jasanya selain ngeprint adalah bikin infus. Dulu kan zaman tinta infus tuh, printer. Masih zaman gak sih sekarang? Nggak tahu, gue udah nggak pernah ngikutin lagi. Itu infus. Nah, dia tuh jasa ngeprint namanya infus gitu. Lama-lama gue yaudah, daripada gue ngeprint mulu kayaknya lebih mahal, lebih baik gue beli kertas di dia, beli yang kodian, yang isi kodi itu berapa sih, rim ya, keluar kertas ya, 1 rim, pokoknya beli yang isi 100 lah, yang sepak. Terus gue gak pernah apal-apal BTW rim, kodi gitu-gitu. Yang gue ingat cuma lusin aja sama cawu. Enggak ya, cawu gak termasuk dalam satuan itu ya. Terus akhirnya gue bawa printer gue untuk dibikin infus ke situ. Biayanya gue lupa tuh, gue ada uang dari mana dulu ya, nabung kali ya. Iya, kayaknya dari uang bulanan gue tabung-tabung untuk bikin infus tuh kayak 200 atau 300an gitu, lupa gue. Akhirnya bikin infus dan gue beli kertas di situ. Tapi jadinya gue tetap ke tempat itu untuk beli kertas dan ngisi ulang tinta. Kalau untuk ngeprintnya ngeprint sendiri kan di kamar, udah di kosan udah bisa. Jadinya wah, udah makin gila gue, apa aja jadi bisa gue print dong, nggak perlu. Apalagi dulu tuh di Cimbluit bawah tuh, nggak perlu jalan kaki ke bawah, kapan aja gue kalau mau ngeprint bisa ngeprint. Kayak gitu, jadi gue bisa ngeprint kapanpun, bikin kertas. Terus sudah mulai ngerti kalau udah jadi tuh papercraft lebih baik di Pilox Clear, jadi warnanya tahan lama. Itu kan kertas ya, kertas kan ringkih banget. Di Pilox Clear tuh 2, warnanya nggak pudar, kena matahari kena apa aman, kena percikan air dikit masih aman, dan kertasnya jadi lebih kuat. Ini beberapa yang masih awet, udah hitungannya udah 10 tahun lebih berarti itu. Ada yang masih bagus warnanya sampai sekarang, yang masih gue pajang di kamar ini nih di Jakarta. Ya warnanya pun masih bagus karena selain kertasnya inkjet, padahal tintanya tinta infus ya yang murahan, tapi karena di Pilox Clear, either itu clear yang gloss ataupun yang flat yang doff, dua-duanya bikin awet warna banget gitu. Pilox beli, gue kalau gitu tuh beli, gue maksudnya nggak minjem, nggak, kalau ada duitnya beli. Terus gue beli yang masker untuk kayak bomber, tau gak lo, beli masker yang ada filter kuningnya di depan tuh 1, tapi bukan yang beli 2 filter, gue beli yang 1 filter, beli di Kaskus gue inget. Beli itu, padahal kan papercraft ngepiloxnya kan terakhir dan sedikit gitu, tapi gue beli tuh masker, walaupun dipakai jarang-jarang kan, gue bukan, kecuali gue bomber gitu bikin graffiti sering, ini enggak kan. Itu beli. Terus apa lagi yang gue beli waktu itu ya kalau untuk hobi? Sepeda paling ya modif. Pertama kali beli sepeda juga gue cukup merogoh tabungan tuh, duit gue nggak ada lagi, tapi yang penting gue punya sepeda baru lah, karena nanggung tuh. Ditawar nggak bisa, gue inget tuh beli di Veteran, di Jalan Veteran di Bandung. Itu kan emang tempat yang banyak sepeda tuh. Gue inget tokonya udah di ujung Jalan Veteran di sebelah kanan tuh sama cici-cici. Ya udah, gue tuh kayak terlalu, kalau hobi yang kira-kira gue
gue akan menekuni gitu. Padahal belum tahu. Padahal gue pasti akan ada titik bosannya, kayak sekarang kan gue ngoleksi mainan udah jatuh ke titik bosan nih. Kalau yang action figure gitu udah gak pernah beli lagi, jarang banget. Sekarang ya Hot Wheels ini nih, mau Hot Wheels tapi modif Hot Wheels. Hot Wheels gue ada lumayan banyak. Modif baru sekarang. Nah ini gue juga modif kan nggak tahu ya, baru-baru mulai. Tapi kan untuk gue nyoba-nyoba kan kayak gue butuh cat pilox, butuh, kalau gue lihat kan butuh yang epo putih gitu kayak resin, butuh lem yang kuat gitu-gitu kan. Beberapa mungkin gue punya nih barangnya, tapi banyak yang nggak punya kan. Sekarang nih gue punya cat pilox, gue cat semprot lah ya, pilox kan mereknya ya. Cat semprot gue udah punya lumayan banyak nih, lumayan banyak warna gue udah punya. Pertama awalnya emang pakai yang, karena rekomendasi dari temen gue Awan yang emang udah sering customize, terutama dia Gundam sih sebenarnya, tapi ya apapun lah, dia bisa custom apapun. Bentar. Aush. Dia nyaranin pakai merek Mr. Hobby. Pertama merek Tamiya, cat semprot Tamiya tuh. Wah mahal juga, akhirnya gue beli Mr. Hobby. Mr. Hobby juga mahal tuh, sekaleng 90.000, hampir 100.000. Beli 3 dulu gue, pertama tuh 2 yang warna, 1 buat primer metal. Jadi untuk kan bakal ngecat di diecast nih di Hot Wheels, jadi biar lebih nempel catnya katanya. 90.000. Pas datang kecil banget. Lu tahu ukuran standar ini kan, ukuran standar Pilox lah. Ukuran standar Pilox ini kan berapa nih? 300 cc. Ya ukuran standar. Tahu lah ukuran standar Pilox tuh seberapa? Segitulah. Itu kan 20 ribuan, 30 ribuan lah. Kalau yang sekarang gue beli banyak di Ton mereknya. Yang lumayan oke lah, walaupun ya biasa. Si Mr. Hobby ini udah 90.000, harganya 3 kali lipat. Ukuran yang kecil banget. Kurang dari setengahnya. Mana? Jauh sih, gue pengen lihat berapa mili. Ya gitulah, lu bisa cari Mr. Hobby. Tapi gue beli, akhirnya karena gue cuma beli kuning sama biru kan, terus kayak gue pengen nyobain banyak warna gitu. Masa gue modif mobil warnanya cuma kuning biru doang gitu kan. Akhirnya gue beli yang, sekarang gue punya beberapa warna kayak, ya belum banyak juga sih, merah, putih, hitam flat, kuning tadi yang itu ya, merah metalik, terus abu-abu, itu semua di ton yang 20 ribuan, lumayan lah. 90.000 budget beli satu kaleng yang Mr. Hobby yang kecil, bisa beli 3 yang di ton gede-gede. Itulah, jadi gue kayak, padahal ini kan hobi baru mulai, gue udah langsung beli kikir, amplas. Ada yang kikir panjang besi, beli amplas yang khusus hobi, ada tiga ketebalan, ada halusnya, apa sih, kehalusannya, ada yang halus banget sampai yang terakhir yang bikin mengkilap. Ada nail buffer itu yang buat mengkilap tuh, untuk kayak ngamplas tapi beda lah, lebih tipis gitu. Amplasnya ada urutannya, jadi gue pakai amplas biasa, yang amplas kertas, amplas biasa tuh yang buat nukang, sama yang amplas khusus hobi yang kecil bentuknya, terus makanya ada urutannya tuh, ada nomor-nomornya, ada yang paling tebel sampai paling halus. Beli gue, yang terakhir gue beli itu itu sama nail buffer. Terus beli apa lagi ya yang peralatan ya, tapi untungnya itu karena gue dulu pernah invest masker berfilter yang oke untuk Milox di berapa tahun lalu tuh, untuk Pilox Papercraft. Sekarang jadi kepake nih karena gue sering Milox buat ngecat mobil kan, gue juga udah punya masker, lumayan investasi barang kepake. Peralatan yang kalau di apa sih, kalau dulu bikin pembukuan pelajaran akuntansi tuh, peralatan tuh masuknya yang bisa kepake terus. Kalau perlengkapan kan yang habis kayak cat, lem itu kan yang habis. Terus alhamdulillah karena dulu gue pernah berpapercraft yang sama lah, motong-motong, butuh hal-hal kecil, gue punya semua tuh, cutter pen, penggaris besi yang, dan untuk ngelakuin hal-hal kecil yang teliti-teliti, gue udah lumayan terlatih lah di papercraft berapa tahun tuh. Tapi itu jadi banyak beli Hot Wheels baru, ada 2 mobil baru Hot Wheels, sisanya gue pakai 4 nih. Karena kan gue pengennya modif mobil yang biasa aja kan, yang biasa biar dimodif jadi lebih unik gitulah, lebih bagus. Karena kalau gue pakai mobil yang udah kayak udah Ferrari dimodif lagi kan, kayak bentuknya udah gitu kan.
Sementara gue mobil yang Hot Wheels yang gue punya tuh, mobil-mobil yang gue punya dari dulu tuh kebanyakan yang apa namanya, mobil-mobil klasik kayak Mustang gue pada beli tuh, terus El Camino, ada apa macam-macam lah, pokoknya mobil-mobil muscle car gitu yang gue suka. Dulu awal beli Hot Wheels tuh kecil sukanya yang aneh-aneh, biasa lah anak kecil kan sukanya yang bentuknya aneh-aneh. Sekarang gue lebih suka yang mau bentuknya simple-simple aja. Oh, kalau sekarang gue sempat suka yang ikonik kayak mobil Simpsons, mobil Batman, mobil A-Team, Knight Rider, Yellow Submarine. Terus gue suka mobil-mobil klasik. Nah, sekarang gue belajar modif pertama dari yang diecast yang gak ada merek tuh, yang dulu beli satu set lebih murah tuh. Gue modif pakai itu dulu tuh biar nggak sayang lah. Itu sekarang yang lagi ngerjain tuh ada yang Hot Wheels juga, lagi mulai sama Tomica gue beli 2, yang Brio sama Avanza. Karena Avanza sama Brio nggak ada di Hot Wheels, tapi Tomica ngeluarin. Tomica kan spesialis mobil-mobil Jepang, mobil-mobil yang ada di Indonesia gue pengen nih. Jadi makanya gue pengen modif yang katro-katro, tau gak lu sering liat Avanza sama Brio atau ya mobil-mobil murah lah, nggak usah tersinggung yang punya, emang mobil murah itu kategorinya kan. Apalagi Brio kan LCGC, satu deret bersama Datsun Go, bersama Agya Ayla dan teman-temannya itu kan. Banyak emang selera itu bukan masalah tingkat ekonomi ya. Agya Ayla, Brio gitu yang modifnya elegan banyak yang gue lihat di modif, tapi tetap oke lah, banyak. Tapi yang modif Nora lebih banyak gitu, yang velgnya apalah, yang ditambahin spoiler padahal nggak racing gayanya, kayak Avanza ceper banget gitu jadi racing kayak nggak pantas gitu. Tapi yang bagus-bagus juga banyak. Sementara mobil-mobil mahal pun juga gitu. Alphard yang Nora lu juga pernah lihat dong, ada alisnya lah, apa bulu matanya kayak gitu. Jadi dua sisi lah semua, ada yang noraknya ada yang bagusnya gitu. Nah ini gue pengen bikin, daripada ini nih, gue kan pemula banget nih modif Hot Wheels. Ini aja baru satu yang jadi banget yang ada di YouTube gue, satu. Ini ada yang 5 berjalan beriringan, ada satu yang mau jadi juga nih. Banyak gagalnya lah, gue masih. Yang kedua ini apalagi nih, gue gagal ngecat, ntar lah gue jelaskan lebih lanjut di YouTube. Tapi ini kan untuk belajar, makanya gue pakai diecast yang masih biasa-biasa. Gue udah beli resin, sosok mau ngeresin atasnya, agak gagal, terus karena banyak gagalnya, tapi lumayan lah, yang penting jadi. Biarkan itu tetap gue jadiin selesai gitu, walaupun catnya jadi bocel karena kena pen remover nggak sengaja, gara-gara jatuh, terus gue bikin resin yang nggak halus ngamplasnya, nggak apa-apa, biarkan dia jadi monumen proses gue. Jadi gue inget, ini mobil, terus gue tandain ini mobil kedua yang pernah gue modif. Ini siapa tahu di masa depan gue makin jago, gue inget dulu ini mobil gue nih yang jelek-jelek. Apa tadi gue lagi ngomongin apa ya? Ngomongin apa tadi ya? Ya itu, nah kan gue pemula nih, terus gue referensi gue kan gue ngeliat kayak si Jakarta Diecast Project, si Puri Garage, si apalagi tuh yang gue nonton di YouTube ya, lupa gue nama-nama yang Indonesia lah. Yang Indonesia tuh lo kalau cari customizer Hot Wheels yang Indonesia keren-keren men. Indonesia kebanyakan yang keren-keren gue nemu Indonesia gitu. Yang luar malah gue nggak terlalu tertarik karena kayak nggak terlalu nggak sekeren Indonesia. Lu kalau ngeliat modif mobil asli pun Indonesia jago-jago lu lihat. Kalau lu tahu bengkel kupu-kupu malam di Jogja tuh hasilnya gila-gila. Terus yang bengkel di Semarang apa tuh, yang spesialis VW gitu-gitu, apa garage, gue lihat reviewnya juga keren tuh. Yumos garage yang di Semarang juga gokil. Customizer Indonesia juga keren. Di dunia modif nyata keren, di dunia modif Hot Wheels pun keren-keren Indonesia. Kalau cari di YouTube banyak lah. Nah ini kan yang keren udah banyak nih, yang serius, yang bagus, yang keren lah, yang jadinya keren. Nah gue lagi mau mengambil jalan untuk yang modif Nora. Jadi tentu gue tetap melakukannya dengan rapih, insya Allah gue bikin serapih mungkin, bikin sebagus mungkin, tapi gue alirannya Nora. Jadi yang Brio sama Avanza sengaja gue beli
Gue akan mengikuti Brio dan Avanza Nora yang pernah gue lihat di jalanan. Jadi gue senang banget nih bisa mewujudkan modif Nora dalam bentuk diecast. Sebel banget gue liat kalau yang udah modif Nora karena biasanya yang modif Nora kelakuannya juga Nora di jalan. Nggak mobil mahal, nggak mobil murah nih ya. Ya di jalan jadi sembarangan nyetirnya. Ya apalagi yang kalau ganti cuma modal ganti knalpot tuh padahal mesinnya kagak diganti tuh. Brio tuh ya Allah. Kayaknya gue cukup banyak membahas ini di spesial gue yang Gilang Baskara Theater Jakarta. Bisa dicari di comika.id, bisa dibeli. Cukup banyak gue mengupas tentang mobil-mobil yang gue sebelin. Kayak gitu, jadi kayaknya gue kalau hobi atau kayak sesuatu tuh total aja gue. Mau, ya habis coba sekarang gimana, gue di rumah nih, terus saya teman gue itu, gue sempat sekali ke rumahnya Awan. Karena dia kan yang tadi teman gue, dia kan punya kompresor buat ngecat segala macam. Tapi rumahnya jauh di Rawamangun, terus nggak bisa dong masa gue ganggu dia terus setiap mau ngecat. Gue ke rumah dia nyusahin orang amat, ya udah gue beli sendiri semuanya, kikir, alat ngecat apa, paling nggak cat semprot lah. Gue belum berani beli kompresor segala anjing, airbrush, belum setotal itu gue. Cuman gue beli berapa warna. Sekarang paint remover gue kan gue beli yang spray, walaupun gue lihat di review tuh pakai yang cair biasa sih, yang kalengan beli di tukang material kayaknya. Cuma gue pengen nggak malas ribet aja, jadi gue cari yang udah yang spray aja, lebih enak kayaknya, ditinggal disemprot. Cuma udah cepet habis ternyata. Nanti gue mau beli lagi, udah harus beli lagi, gila udah. Serius banget gue rasanya nih. Gue pengen banget jago bikin body kit sih. Tapi nantilah, masih panjang perjalanan nanti pelan-pelan. Ntar gue mau belajar pasang dikal. Dikal tuh apa tuh? Kayak stiker-stiker lah. Mau belajar pasang itu gue. Apalagi untuk mobil-mobil Nora ini butuh sekali stiker. Sayangnya belum tahu nih kalau custom. Gue kan pengen banget ada stiker Taman Safari gitu ya. Stiker Surfer Girl. Stiker Happy Family tentu saja. Turn Back Crime. Taman Buah Mekarsari. Cuma kayaknya belum tahu deh kalau bisa bikin custom satuan gitu kecil-kecil. Masih susah, jadi gue beli yang hal-hal Nora yang bisa gue beli aja di kayak Hello Kitty, ada loh yang jual yang gitu-gitu, yang katro-katro tuh. Terus merek-merek racing. Apalagi gue paling males tuh yang mobil-mobil yang nggak ngerti, jadi masang stiker tuh asal masang aja, tau nggak lo? Jadi kan kalau yang belum tahu nih, setiap merek mobil tuh punya lini sportnya. Kalau lu ngeliat Toyota, misalnya Fortuner kan suka ada yang versi TRD. Apa yang kecil, Yaris juga ada versi TRD, Toyota Racing Development namanya, TRD. Kalau Nissan tuh Nismo. Kalau lihat stiker Nismo tuh Nissan yang racingnya lah gitu, modif racingnya. Honda punya Mugen, kalau sering dengar Mugen. Apalagi ya merek-merek itu ya. Mazda apa ya? Mazda nggak tahu gue. Suzuki ada nggak ya, Suzuki Sport gitu ya. Intinya itulah yang terkenal, biasanya orang sering lihat TRD, Mugen, Nismo ya gak? Nah gue paling males orang-orang yang asal masang stiker. Pernah lihat gue mobilnya Toyota tapi stikernya Mugen. Aduh gitu loh, kayak ngeliatnya aduh gitu. Kenapa sih, mending pakai stiker Happy Family deh. Nggak mending juga sih, Nora juga, cuman gitu loh, kayak TRD kan, malah Toyota punya TRD gitu. Makanya gue beli stiker gitu, pengen gue pasangin ngasal biar jadi mobil Nora di otak gue. Di otak gue sih harusnya oke ya, nih hasil modifnya di otak ya. Cuma nggak tahu lah, nanti hasilnya kita lihat aja Avanza dan Brio-nya dan yang lain-lain nih. Kan sama kayak kalau lu kadang pengen gambar sesuatu di otak nih, udah bagus nih gambarnya, pas hasilnya gitu. Gue pengen bahas apa sebenarnya hari ini ya? Aku jadi bahas ke situ ya. Lumayan lagi 24 menit gue bahas. Tadinya paling nggak mau kepikiran bahas itu. Berarti hari Senin kemarin untuk pertama kalinya gue melakukan rapid test setelah 3 bulanan corona lalu lalang. Gue pertama kali melakukan rapid test. Jadi kan karena mau syuting yang filmnya Atta nih, Asia Man udah mau mulai lagi, semua yang mau syuting tuh harus rapid test. Harusnya
hari Minggu di kantor Star Vision. Cuma saya salah tanggal, saya kesiangan. Dokternya udah keburu pulang jadi suruh rapid test sendiri. Ya udah deh gue cari pakai, gue inget Halodoc bisa kan. Adalah cari dekat rumah gue ada bisa rapid test yang drive thru gitu. Halodoc harganya 295.000 300.000. Mungkin harusnya ada yang gratis ya di Halodoc, setahu gue ada yang gratis ya. Apa gue salah ya? Tapi ya udahlah ya, gue bayar akhirnya 300.000 untuk tes itu, disuntik jari tengahnya, diambil darahnya dikit. Siang gue janjian jam 1, katanya hasilnya malam, ternyata sorenya udah langsung keluar hasilnya. Alhamdulillah negatif semua, apa namanya ya, coba ntar gue baca. Jadi hasilnya dikirim melalui aplikasi Halodoc kita. Aduh, sorry. Hasil tesnya negatif, terus IgM non reaktif, IgG non reaktif, kan non reaktif semua ya. Walaupun katanya kan setahu gue rapid test cuma tahan 3 hari ya. Dan ini tulisannya mohon melakukan cek secara periodik dalam 7-10 hari. Oke, gue kemarin Senin, sementara gue seminggu ini sebenarnya syuting udah mulai, tapi gue belum ikutan lah, belum dibutuhkan. Minggu depan gue baru mulai syuting. Harusnya gue minggu depan rapid test lagi ya, secara kalau mau bener gitu. Iya gak sih? Karena kan udah lewat masa berlakunya nih si hasil tesnya. Nggak tahu lah, pusing. Ya intinya yang penting gue untuk pertama kalinya di masa corona ini gue melakukan rapid test. Kayak gitu. Intinya gue lagi lumayan lah ada kesibukan baru. Tapi jadinya karena gue kan gak punya workshop, tempat buat ngerjain. Jadi gue melakukannya di meja yang sama, tempat laptop juga, tempat gue kadang syuting YouTube, kadang nih bikin podcast di meja yang sama. Dan karena simultan tuh gue ngerjain banyak mobil sekaligus ya, jadi berantakan banget nih meja gue, kayak aduh. Kayak kemarin mau yang ada kuliah stand up comedy tuh gue pengen rapi-rapiin meja dulu, kayak aduh nggak banyak banget. Karena nggak gue rapiin ya tiap hari gue kerjain sesuatu di sini kan sayang banget dirapiin. Terus gue jadi pengen bikin YouTube yang lain kayak gitulah. Karena kalau punya workshop sendiri nantilah. Tuh udah mulai pikir nih apa gue, wah jago aja enggak mau seriusin. Karena gue inget banget jangan harus investasi di skill dulu. Alat-alat tuh penyusul aja. Lu semakin melakukannya dengan keterbatasan hasilnya bisa bagus. Nanti kalau udah alat udah oke ya, ntar bisa oke juga. Kayak gue sampai tahun berapa tuh ya? Gue pertama kali belajar Photoshop tuh Photoshop 7 kan, 7.0. Gue udah sampai muncul Photoshop CS2 kali ya. Pokoknya udah zaman-zaman Photoshop CS gitu tuh. Gue masih pakai Photoshop 7 karena gue udah enak banget gitu Photoshop 7. Upgrade-nya nanti gitu. Gue inget waktu sepeda gue masih yang lama tuh belum dimodif, baru modif jok. Karena dulu joknya Whimcycle tuh sakitnya minta ampun ke biji dan selangkangan. Jadi kalau gue selama tuh, waktu gue goes ke Kota Baru Parahyangan tuh, seingat gue belum ganti jok tuh. Pas jalan pulang, pas di Pasteur tuh selangkangan. Yang sakit tuh bukan yang sakit tuh paha bagian dalam, tau gak lo? Paha bagian dalam kanan kiri yang di deket selangkangan lo. Kalau naik sepeda lama-lama sakitnya minta ampun. Jadi gue banyak gue sambil berdiri gitu. Kalau duduk sakit. Jadi modif pertama yang gue lakukan di sepeda gue adalah ganti jok. Setelahnya gue sering sepedaan jauh-jauh tuh kan, yang gue ceritain pernah ke Jatinangor dari Bandung, ke Kota Baru, keliling-keliling Bandung, udahlah ke Warban dulu ada warung bandrek. Setelah gue modif udah ganti frame, sekarang sepeda gue kan udah yang aslinya, kayaknya yang asli Whimcycle tinggal ban dalam kayaknya. Sisanya udah frame ganti segala macam, ganti gear set udah bagus, pakai SRAM segala macam, malah jadi lebih jarang sepedaan, malah jadi nggak pernah jauh-jauh gitu ya, aneh ya. Padahal dulu saat masih alatnya terbatas tuh lagi senang-senangnya explore gitu. Makanya gue untuk ini gue nanti deh, karena kayaknya kalau Hot Wheels, modif Hot Wheels lebih ke skill sih. Paling yang alat yang paling gedenya gitu paling itu kan semprotan kompresor buat ngecat, tapi itu kan enggak lah. Sisanya kikir, gue ngeliat yang jago-jago pun masih menggunakan kikir yang sama yang gue pakai, resinnya sama, lemnya sama. Skill emang. Jadi percuma gue mau investasi di alat, mau investasi apa?
Velg paling, oh ya gue beli velg juga, jadi beli velg kan, ganti velg tuh, beli banyak juga gue velg, lumayan bisa pilih-pilih gitu. Gue tuh suka banget mobil modif dari SMA lah, gue suka otomotif terutama modif ya, suka modif tuh dari SMA. Bukan suka modif, suka mobil modif. Gue beli majalah motor, gue pernah cerita juga gue suka modifikasi mobil lewat Photoshop segala macam. Walaupun setelah gue punya mobil, ada mobil sendiri di 2012, malah mobil tidak pernah gue modif apapun sama sekali. Karena gue pernah nyobain mobil modif temen gue yang modif banget sih, emang gak enak banget dipakai harian. Jadi gue mobil asli gue yang gue pakai sehari-hari ini nggak pernah gue modif apapun, nggak ada ganti velg, audio juga masih standar segala macam. Nah sekarang gue pelampiasan lagi, ketemu hobi lama gue nih, modif di Hot Wheels, menyenangkan sekali. Oke. Baca email, saatnya email. Wah, itu ada bumper untuk email. Oke. Subjeknya, emailnya boleh di email ke podcastbiarlega@gmail.com. Oh, susahnya nyari duit, dalam kurung nama email jangan dibacain. Assalamualaikum Bang Gilang. Waalaikumsalam, gimana kabar? Baik, tetap jaga kesehatan ya Bang. Oke Bang, gue dengerin podcast lu udah dari lama banget, baru kali ini ngirim email. Biasanya dengerin podcast biar lega kalau lagi di kantor sambil ngirim atau ngetik email ke dokter. Sebelumnya gue pengen cerita tentang corona karena kebetulan gue tenaga medis. Oke. Tapi nggak jadi karena kayaknya momen intensnya udah lewat. Ngapain bilang mau cerita tapi nggak jadi. Momen intensnya udah lewat tapi kan belum turun bro, masih 1000 sehari loh masa yang positif. Gue pengen cerita Bang, gue punya hobi gambar, desain dan lain-lain, dan alhamdulillah bisa jadi duit buat tambahan lumayan. Nah di masa pandemi ini gue beli alat baru buat latihan gambar digital. Sekalian gue juga jualan gambar ke teman-teman gue pakai alat baru. Beli apa kamu, Wacom ya? Atau bambu yang buat gambar itu ya? Nggak ya? Nah tahu kan gimana kalau kita ngejual jasa ke teman, pasti ada aja yang minta harga teman atau minta gratis. Kampret emang. Gue posting karya gue ke status WA dan nawarin jasa, terus pada komen minta gratisan. Gue dong gambarin, gue dong bikinin. Sama teman ini, please lah sama teman. Kalimat terakhir ini paling kampret, gue bales aja. Lah sama teman ini, masa minta gratis? Atau pengen gue bales, emang lu temen gue, hahaha. Tapi nanti malah kita berharga temenan lagi. Ya gak apa-apa lah. Itu namanya bukan temen dong kalau udah minta harga temen banget gitu. Gak bercanda gitu, emang serius. Emang gak apa-apa, gak usah ditemenin lah, santai. Gue agak kesel juga gue balesin. Ya masa gue tiba-tiba datang ke temen gue yang lagi jualan martabak terus bilang, bro martabak manis dong, coklat keju gratis ya sama temen ini. Lah kan dia harus dorong gerobak dulu, ngaduk adonan, latihan bikin, latihan gagal kehujanan, begadang lu minta gratis, ujuk-ujuk. Emang paling enak jualan ke orang yang gak kenal, dia gak bisa minta harga temen. Paling bener masarin di IG atau Twitter doang, tiba-tiba nge-DM transfer bank, gak menye-menye. Dan menurut gue budaya harga teman di Indonesia bakal kayak gitu-gitu aja. Susahnya nyari duit begini ya ternyata Bang. Dan menurut gue susah nyari duit itu bukan cuma duitnya nggak datang-datang. Orang yang dapat gaji tiap bulan tapi lingkungan kerjanya susah, annoying, itu juga termasuk susahnya nyari duit ya Bang. Hahaha. Bang Gilang pernah nggak diminta harga temen dan gimana cara nanggepinnya? Pernah nggak ya? Kayaknya kalau di stand up pernah, cuma kan tapi belum pernah ada temen gue yang emang ngundang gue pribadi gitu. Paling kan kantor dia mengundang gue misalkan melalui dia karena kenal kayak gitu-gitu. Cuma gue tetap, tapi nggak pernah sih yang harga temen banget, kayaknya enggak sih, nggak pernah. Gini gue tuh kadang aja suka loh melakukannya dengan gratis atau nggak dibayar. Tergantung kayak gue, intensinya. Gue kadang bisa membaca, nggak feeling aja gitu, feeling kayak misalkan ada yang pernah waktu itu minta, kalau yang acara charity ya lah jelas acara charity ya nggak dibayar gitu, tapi beneran jelas dia nggak jual tiket atau harga tiketnya full untuk charity segala macam. Pernah gue tampil di anak SD di Bandung tuh, anak-anak SD, SD-nya gue lupa di daerah apa tuh yang deket terminal apa Cibiru, terminal apa namanya yang di arah ke Jatinangor tuh, anjing kok gue lupa ya. Apa
deket-deket Arca Manik lah, deket-deket Arca Manik situ. Gue diminta nggak dibayar, saya ingat. Iya nggak dibayar, gue mau gitu karena gue seneng juga gitu. Kadang ada yang, walaupun kadang gue kerasa lah gitu, ada yang kayak cuma kayak manfaatin atau ini memang pengen gratisan doang kayak gitu. Kadang juga mut-mutan juga sih gue. Jadi ya mungkin beruntung lah yang pernah kerja sama bareng kita, mau gue gratisan. Atau kadang yang gue tolak karena gratisan ya maaf. Ya namanya juga manusia, kadang kan kalau lagi merasa ngerasa apa gitu, gue kayak feelingnya nih kayaknya enggak nih dia gratisan emang karena pengen gratisan, ya enggak gue kasih gitu. Kan kita kerja juga bro, butuh duit juga nih. Cara nanggepinnya makanya kalau yang temen deket banget bisa gue bercandain lah, kalau yang deket banget gitu dianya juga pasti ngerti segala macam. Karena kalau ada usaha temen mah gue bantuin gitu secara cuma-cuma kalau gue bisa bantu ya. Misalnya promoin di Instagram segala macam. Apalagi kalau emang barangnya emang bagus gitu, gue sih nggak masalah sih, sama-sama lah gitu juga. Mau ngapain sih, mau pengen jago sendiri biar apa sih, juga nggak akan juga kayaknya kita jago sendiri tanpa orang. Gitu lah, santai aja. Kalau emang teman banget harusnya ngerti lah, udah nggak usah dipusingin, nggak usah ditemenin aja atau nggak usah ditanggepin. Ingat, tidak ada yang lebih sakit daripada dicuekin. Jadi mau dia bilang minta sama temen dong, bikinin, diemin aja, nggak dibalas, nggak diapa-apain, atau cuma di-read, sakit tuh. Makasih bang, gue cuma mau cerita aja biar lega kayak nama podcast ini. Sukses buat Bang Gilang dan selalu jaga kesehatan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Butuh pendengar bang, subjeknya. Dear Bang Gilbas, mohon sebelumnya tolong email nama gue gak usah disebut ya. Gue nulis email ini setelah dengar podcast lo episode 49 yang judulnya Bertahan. Ngerasa relate aja sama perasaan gue saat itu. Hahaha, lagi bimbang harus bertindak apa dan harus berprasangka kayak apa. Sebelumnya gue lagi nyari banget podcast yang bikin ketawa karena gue pengen nyambi melakukan hal lain. Kalau YouTube kan jadi ke distract ya, tapi ternyata gak nemu juga. Tadinya mau dengerin Boring Bokir tapi ternyata episode 6 apa 7 belum ada di Biar Lega. Kan lo bisa nonton Boring Bokir aja di YouTube, tapi nggak usah yang lakuin hal lain gitu, denger audionya aja kan sama aja. Iya, btw Boring Bokir di Biar Lega nggak pernah gue update lagi ya. Minggu depan deh gue upload nanti deh yang part berikutnya. Lupa gue. Lagian lu kalau nyari lucu jangan dengerin gue lah. Podcast Mas tuh lucu banget. Podcast seminggunya Awe Pican tuh, anjing gue tadi baru denger yang episode kepet. Emang bangsat, lucu banget ya. Bukan sini lah kalau nyari lucu. Lanjut. Sorry bang, kayaknya nih bakal panjang banget, hahaha. Enggak lah, gak terlalu panjang ini. Dibacain atau enggak, gue berharap banget Bang Gilbas baca karena gue cuma lagi pengen didengar aja. So cerita gue adalah selama pandemi gue main Tinder, tapi gue pakai akun anon alias foto, nggak ada foto sama sekali. Jangan dong. Gue cuma pakai meme, match sama cukup banyak orang dan tukeran kontak dengan kurang lebih 4, tapi yang nyantol banget itu 1. Kami nyambung banget bang, dari mulai perspektif soal kultivator, WK sampai jokes masuk banget deh. Aku nggak ngerti lagi. Kultivator apa sih kultivator? Apa lu maksudnya nulis motivator ya? Jangan gue lihat di keyboard K sama M deket sih. Atau gue nggak tahu kultivator itu ada suatu kata bernama kultivator. Dan mengapa habis ngomong kultivator Anda WK? Gak ada kayaknya. Ada deh kultivator, apa artinya? Kultivator penulisan. Gak ngerti lah gue. Mungkin maksud Anda motivator kali ya. Entahlah. Tapi inti dari cerita ini adalah gue lagi ngerasa dia agak berubah. Udah 3 harian chatnya standar banget, tidak seperti hampir 2 bulan belakangan. Tidak pernah berisi tentang menyelesaikan percakapan sih, tapi minim banget usaha dia buat nyambungin. Cuma sekedar respon. Emang sebelumnya gue pernah ngerasa jenuh juga. Kayak aduh gue bales apa ya biar gak kelihatan bete. Tapi ternyata semua kembali membaik. Sebelum gue ngerasa dia berubah pun gue sempet nyoba ini bang. Keren deh, haha. Baru nyoba 2-3 pertanyaan. But it really works sih. Entah
apa karena perasaan gue aja atau enggak. Di samping perasaan gue yang netting tentang berubahnya dia, di satu sisi gue juga kayak terlalu berharap gitu bang. Gue benci banget sama sifat gue yang ini. Gue ngerasa kalau udah ada satu kayak udah cukup. Tinder pun gue anggurin, gak pernah swipe lagi. Padahal kan kita gak tahu ya dia chat sama gue doang atau enggak. Tapi yang bikin gue ngarep adalah karena dari awal dia tidak segan bilang seneng kenal gue. Gue lucu lah, LOL. Intinya gue ngehibur banget. Atau jangan-jangan dia emang cuma terhibur aja ya bang. Tapi kamu chatan foto kamu beneran kelihatan gak? Atau jangan-jangan emang cuma nyambung ngobrol doang? Atau abis kami tuh chatting dari pagi sampai pagi lagi bang, meskipun tidak terus-terusan standby, tapi ada momen kami sama-sama online, jadi nggak ada jeda cerita. Dia juga kalau mau tidur ya pamit. Pokoknya gue udah cerita cukup A sampai Z sama dia bang, tapi emang dia baru cerai bang. Waduh, wow. Apa gue emang cuma pelampiasan ya di momen dia lagi kalut dan sekarang udah mulai normal, makanya sudahlah. Titik 2 huruf D besar, tersenyum ketawa, tapi dalam hati aku tahu apa yang terjadi sebenarnya di hatimu. Abi baru cerai. Ya, bisa jadi kamu hanya pelampiasan, apalagi kenal di Tinder. Belum tentu sih. Ada juga teman gue yang kenal dari Tinder akhirnya nikah. Terima kasih sudah jadi pendengar yang baik bagi banyak surel yang bertenggel di kotak masuk dan selalu kasih feedback positif walau kadang terdengar bukan solusi. Emang bukan solusi, lu nyari solusi ke gua, ke orang gak lu kenal, aneh. Gue tai-taiin aja lah. Enggak lah, lu emang pelampiasan ini. Gue pun sempat main Tinder 2-3 tahun lalu lah. Main Tindernya mungkin selama rentang waktunya kurang dari setahun lah, nggak lama. Kurang dari setahun. Nggak tahu deh, gue kayaknya nggak merasa ngapus akun sih, cuman gue nggak pernah login lagi. Itu masih bisa orang ketemu gue nggak ya? Orang masih bisa ketemu akun gue nggak? Nggak tahu deh. Karena gue nggak pernah aktif lagi sih. Kayak gitu. Emang menarik sih kalau lu dapet yang cocok, ngobrolnya enak gitu. Cuma kan lu nggak tahu nih emang karena ngobrol enak doang atau apa karena belum ketemu gitu loh. Apa karena belum ketemu jadi enak ngobrolnya atau gimana? Apalagi kalian belum ketemu kayaknya kan? Chat 2-3 bulanan belum pernah ketemu pasti. Ya gitulah, kayaknya emang lu cuma pelampiasan. God bless itu. Jangan sebut email bang. Oke, halo Bang Gilbas, ini email kedua gue kirim ke podcast biar lega. Email pertama sekitar akhir tahun 2019 yang gue kirim email setelah beli digital download lu. Di email kedua ini gue mau minta saran bang. Sekalipun lu sering disclaimer saran lu gak ada gunanya, tapi gue tetap pengen denger saran dari lu. Menurut lu bang, gimana caranya mutusin hubungan pacaran yang baik-baik aja? Hehe. Note gue gak punya cewek. Gue-nya gak punya cewek lain dan dia gak punya cowok lain. Oh, maksudnya gak ada yang selingkuh. Sekarang dia lagi tinggal di negaranya Vladimir Putin dan gue di Jamrud Khatulistiwa. Kasih sarannya yang serius ya bang. Pengen gak tahu gue. Gimana mutusin hubungan putus baik-baik ya? Lu doang yang mau putus apa kalian berdua? Harusnya ya, kalau di logika gue aja ya, harusnya kalau memang ingin udahan baik-baik dari dua-duanya dong. Kalau lu doang yang mau mutusin, berarti bisa jadi ceweknya gak merasa ini baik-baik aja. Kenapa lu mutusin gue kalau kita baik-baik? Nah, bisa terjadi hal seperti itu tuh. Iya gak? Tapi kalau dari kalian berduanya emang sudah ya udah deh, kayak kita emang sampai sini aja ya. Iya, gue inget gue masih sayang sama lu. Gue juga tahu kamu masih sayang sama aku, tapi emang kita kayaknya sampai sini, misalnya kayak gitu. Ya, kalau memang baik-baik harusnya sama-sama dong. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi gitu. Kalau lu bilang lu gak punya cewek lagi, dia juga gak punya cowok lagi, pengen putus baik-baik, tapi dari lu yang mutusin, tapi pengen mutusin baik-baik. Harusnya dari dua-duanya dong. Sekalian mau nanya bang, kalau rekam podcast lu suka nyatet dulu apa yang mau lo omongin gak sih? Nyatet tapi cuma kayak poin kecil aja. Kayak hari ini gue nyatet, minggu ini sebenarnya gue catat adalah rapid test sama bintang Emon. Tapi yang gue omongin malah bahas hobi tadi kan, panjang lebar. Atau langsung ngebacot ya, kayak tadi kalau tadi langsung ngebacot. Soal bintang Emon gue gini ya, gue teripin bahas kayak kan yang ada muncul meme dia sabu lah apalah itu.
Gue sih pengen membahas untuk kalian jangan terlalu eh, bereaksi ekstrim gitu. Iya itu ngeselin, gue ngeliatnya gue sebagai temannya Bintang gitu juga sebel, tapi jangan langsung, apalagi jangan langsung menuduh satu pihak gitu. Belum tentu itu pemerintah, kan kesannya jadi kayak pemerintah anti kritik kan kesannya, ya nggak? Karena kan Bintang habis ngeritik pemerintah, walaupun Bintang nggak nyebut nama, nggak nyebut apapun ya saat bikin DPO yang bukan DPO, omongan dia itu. Tapi kan dia kritik pemerintah, kita tahu lah siapa yang dikritik. Terus dengan ada meme kayak gitu, kita langsung menduga bahwa itu dari pihak pemerintah yang nggak senang sama videonya Bintang. Padahal belum tentu loh. Itu bisa saja dari pihak lain yang membuat seakan-akan itu dari pihak pemerintah, yang bikin malah dia mengadu rakyat sesama rakyat gitu. Dan dia mungkin ketawa aja mungkin dari tempat tinggal nyaman dia ngelihat kita berantem sendiri gitu sih. Gue juga nggak tahu pengen bereaksi apa, makanya gue cuma bikin meme tandingan itu yang gue edit-edit. Iya sih, jadi kalau bisa apapun lah, apapun apalagi di dunia medsos ya, gampang banget. Jadinya kan sekarang ada yang ngegoreng lagi si Bintang, ada yang bilang, itu paling yang bikin meme-nya dari kalangan sendiri tuh biar rame-ramein aja, malah nuduh jadi diantara komika ada yang bikin, karena yang ramein kita ya iyalah teman kita digituin ya kita rame gitu, kita bereaksi. Cuma kan memang itu datangnya dari akun yang followernya sangat kecil sekali, dan nge-tweet juga isinya cuma meme-meme ada soal Anies Baswedan segala macam. Jadi malah ada yang bilang, itu mah bikinan dari kalangan mereka-mereka juga paling gitu, jadinya jadi malah mengarah ke yang tidak baik, malah bener jadi saling adu domba antar rakyat. Jadi tadi gue pengen ngomongin itu, gue jadi lupa, malah gue catet. Ya kadang seringnya sih gue nyatet, jadi gue seminggu ini ngapain aja, ada hal-hal apa yang kira-kira bisa gue omongin, atau apa yang gue alamin bisa gue bahas, atau gue kepikiran bahas ini minggu depan gitu. Cuma beberapa kali juga karena ngebacot aja, kayak minggu lalu juga banyak ngebacot aja deh, tapi seringnya ada yang dicatat gitu. Semoga lu nerangin sama alasannya kenapa bang. Udah gue terangin tadi. Itu aja bang. Semoga sukses sehat selalu. Gue tunggu spesial show lu dan tour Boring Bokir. Semoga tiketnya dijual pas gue lagi tajir. Cheers. Amin. Cita-citaku terhalang restu ortu. Buset. Alamat email dan nama gak usah dibaca. Oke deh. Ini email dari tanggal berapa nih? Juni tanggal 2. Oh enggak. Wow panjang. Oke. Hai Gilang, semoga lo selalu sehat, bahagia, serta tetap aman walau sarkasm dan satir lo senantiasa on point dalam merespon sikon saat ini. Semoga email gue gak terlalu panjang, namun jika akhirnya panjang mohon maaf lahir batin, hehe. Gue cuma tahu sosok lo saat suci, lalu skip, lalu baru tahu lo lagi semenjak masa PSBB ini. Wow, skipnya jauh juga ya dari 2012, terus baru tahu gue lagi semenjak PSBB. 8 tahun. Bisa ketemu lagi ya. Terima kasih kepada Boring Bokir, Gaharu Digital Download dari spesial lo, podcast lo yang mampu mereduksi tingkat stres gue selama WFH, di mana orang-orang kantor kian demanding. Jika suatu hari nanti lo meragu tentang eksistensi hidup lo, semoga gak pernah, maka sebaiknya lo mengetahui bahwa karya dan lelucon lo itu bermakna untuk orang-orang yang bahkan gak lo kenal. Wow. Ya amin. Alhamdulillah kalau karya yang mungkin gue bikin iseng-iseng, mungkin podcast ini gue bikin seadanya, malas-malasan, tapi bisa ngaruh ke orang, itu gue senang banget. Karena salah satu hidup yang gue pegang adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Serius banget gue barusan ya. Tapi bener sih, gue pengen ada manfaatnya lah, walaupun kecil. Sebagai perempuan yang hampir berusia 30 tahun, sekaligus anak pertama dari 3 bersaudara dalam keluarga patrilineal dan Islam konservatif, merupakan beban buat gue yang sampai sekarang belum tertarik untuk menikah. Bukannya mau hidup selibat, cuma gue emang belum nemu yang srek, dan gue pun belum mau pikirin soal ini dengan serius. Atau mungkin juga konflik of interest kali ya. Saat gue interest, si doi enggak. Atau bisa juga sebaliknya. Hehe, oke maafkan lelucon kodian gue ini. Hidup selibat BTW yang gak tahu tuh kayak tinggal bareng aja tapi gak nikah. Itu ya kalau gak salah. Lanjut, gue sebenarnya lebih kepengen ambil master, jalan-jalan dan meneruskan ketertarikan gue selama ini, yakni volunteering. Namun ortu gue semacam resisten, mereka khawatir gue benar-benar gak mau nikah. Terlebih lagi saat ini meski gue belum menjadi bos, alhamdulillah karir gue kondusif. Nah, COVID-19 ini sebenarnya memberikan banyak hikmah. Salah satunya adalah menyelamatkan gue dari tudingan-tudingan gak penting keluarga besar yang setiap lebaran pasti kepo perkara kapan gue nikah.
Ya, walau gue tetap sedih juga sih karena nggak bisa ketemu Eyang akibat adanya larangan mudik. Saat ini gue terpaksa harus cukup berpuas diri dengan beasiswa master dalam negeri yang gue peroleh akhir tahun lalu. Padahal gue maunya keluar negeri. Berapa kali coba beasiswa keluar negeri tapi masih belum berhasil. Entah karena gue yang secara kapasitas belum mampu atau terkendala restu ortu. Mereka semacam nggak meridoi gue kuliah lagi sebelum menikah, apalagi keluar negeri. Ironis sih kalau mereka bilang nikah adalah ibadah, bukankah menuntut ilmu juga demikian? Wah. Kalau gue lebih percaya semesta ini atau Tuhan merasa dirimu belum siap untuk kuliah ke luar negeri. Jadi lu belum dapat kesempatannya, malah lu dapat kesempatannya di dalam negeri, walaupun beasiswa juga. Mungkin nanti ada saatnya lu keluar negeri tapi dengan cara lain. Kayak gitu. Cuelah. Ya gue percaya gitu aja sih. Kayak gue ingat-ingat lagi. Coba lu ingat, lu lihat diri lu hari ini. Apa yang lu punya sekeliling lu, apa yang lu punya, apa yang lu milikin. Sampai titik mana karir lu, sampai titik mana hidup lu lihat sekeliling lu. Terus lu pikirin, mana di antara semua yang lu punya sekarang yang dulu tuh lu idam-idamkan gitu, atau yang dulu lu kepengen banget gitu. Pasti banyak kan. Dan lu masih ngerasa kayak, oh ternyata gue baru dikasih ini sekarang tuh ini. Oh gue ternyata baru bisa dapetin ini sekarang tuh karena iya nih gue baru siap sekarang kali gitu. Jadi mungkin lu belum dikasih karena lu belum siap. Serius banget gue nih, jangan dah. Ortu gue rasanya masih belum sepenuhnya kembali mempercayai gue. FYI gue belum pernah pacaran dengan sesama Islam. Keren. Mantan gue cuma 2, di mana keduanya Katolik. Satu Cina, satunya lagi Batak. Hahaha. Setiap relasi tersebut durasinya lama sekali, tapi semuanya udah selesai sejak lebih dari 4 atau 5 tahun lalu. Selain karena relasinya amat sangat toksik, faktor lainnya tentu saja ortu gue sangat amat gak setuju. Sampai gue tiap hari diancam macam-macam, bahkan diludahi oleh bapak gue sendiri. Tanda seru 2 kali. Hahaha. Kok lu ketawa diludahin sama bapak lu? Fuck lah. Perilaku seperti ini yang membuat gue makin yakin bahwa mabuk paling berbahaya bukanlah mabuk ciu, melainkan mabuk agama. Hahaha. Bukan paling bahaya. Intinya kalau menurut gue sekali lagi yang berlebihan, ini kalau nggak salah kan petua Rasul juga ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Berlebihan ciu juga bahaya. Lu bisa terlalu mabuk, lu bisa misalnya kalau nyetir bisa kecelakaan segala macam. Sama seperti berlebihan agama gitu. Tentu agama hal yang baik, tapi semua yang baik berlebihan nggak oke lah. Apapun tuh bener banget tuh. Berkata ya iyalah Rasul yang ngomong masa nggak bener gitu. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sama seperti walaupun ada tingkatan selanjutnya yang gue juga cukup mempercayai adalah terlalu sedikit sama berbahayanya dengan terlalu banyak gitu. Tapi kalau di sini mungkin terlalu sedikit ciu nggak bahaya sih. Misalnya kayak terlalu sedikit makan nasi ya bahaya. Mungkin tapi kalau terlalu banyak makan nasi ya nggak baik juga gitu. Gula segala macam kayak gitu. Jadi intinya ya bukan berarti ciu lebih baik dari agama ya. Ntar gue bilang gitu lagi. Tapi kalau berlebihan tidak baik. Ngapain lagi gue benerin ya? Oke lanjut lagi, gue memahami bahwa kepercayaan ortu terhadap gue bisa jadi belum pulih. Namun di sisi lain, gue juga ingin dipahami bahwa diri gue ini benar-benar bertransformasi walau gue gak pernah bisa menyetujui dan mengamini segala perspektif dan kehendak mereka. Meski beasiswa dalam negeri ini udah gue peroleh, proses matrikulasi dan pendaftaran kuliahnya terpaksa ditunda entah sampai kapan akibat COVID-19. Oleh karena itu gue berniat buying time dengan nekat apply satu beasiswa lain untuk studi di luar negeri. Oh lu baru dapet ya, belum mulai beasiswanya. Oh ya. Menurut lu apakah sebaiknya gue tetap meneruskan kenekatan tersebut? Menurut saya iya. Apply aja kan tuh belum mulai kan yang ini. Yang master yang di dalam negeri. Siapa tahu kalau misalnya nggak dapet, ternyata lu jalan yang dalam negeri, lu apply lagi S3 dapet di luar negeri ya kan? Atau siapa tahu setelah lu nikah lu dapat kesempatan ke luar negeri. Gue jadi malah nyuruh lu nikah ya. Ya kalau gue terusin aja sih. Toh emang ini kan yang lu pengen kan. Usaha terus mah gak ada salahnya. Kan usaha terus, gimana? Ikhtiar baru tawakal. Coba dulu bro.
Makasih banyak Gils. So akrab bener gue manggil Gils. Hahaha. Nama gue gak usah dibaca. Oke, terima kasih banyak yang sudah ngirim. Ya semoga. Tapi lu diludahin sama bapak lu ekstrim sih. Aduh, diludahin sama bapak. Gue ketawain sorry ya, karena lu juga ketawa sih pakai hahaha. Diludahin bapaknya sendiri dong. Gokil. Oke, email berikutnya udah berapa lama ya? Wow, udah 55 menit, gak berasa juga ya. Padahal tadi gue malas-malasan banget mulainya. Selalu gitu ya, gue malas-malasan banget kalau mandi itu bisa mulai mau niat mandi baru sejam kemudian mandi. Tapi setelah mandi tuh semangat, keramas apa segala macam. Kayak bikin podcast juga gitu, kayak mulai itu emang selalu yang paling berat. Setelah ngomong nih ternyata tau udah 55 menit gue. Aduh. Ini emailnya judulnya I need your POV. Halo Mas Gilang, perkenalkan aku Xiaomi. Ini bukan seperti nama merek HP ya. Apakah kamu Xiaomi Redmi 3 atau Xiaomi SHOMI namanya. Xiaomi. Apakah Xiaomi the meaning of being lonely? Hahaha. Oke, aku seorang perempuan dan ini tahun ini sudah melewati 1/4 abad hidupku. Apakah emang hidupmu sampai 1 abad? Hal yang baik bisa denger podcast yang ngomongin soal life dan random. To the point, entah kenapa sampai sekarang masih takut buat make a serious relationship with a guy. Apakah menurut sudut pandang Mas Gilang bahwa perempuan yang suka melakukan hal-hal not social, seperti yang suka nonton sendiri di rumah, gak suka ke bioskop, journaling di kamar, baca buku-buku puisi hampir setiap hari, gak suka makan di luar, dan perempuan yang gak bisa terbuka akan hal-hal pribadi ke sahabat or even ke orang-orang yang paling dekat, bikin cowok ilfeel? Nggak juga menurut gue. Yang mungkin bikin cowok yang ekstrovert banget ilfeel, ya nggak? Tapi saya yakin semua orang, semua barang, semua sesuatu ada pasarnya. Bukan berarti gue menyamakan lu atau menyamakan kita manusia sebagai barang ya, tapi kita sebagai seaneh-anehnya kita sebagai manusia ada pasarnya lah. Ada yang cocok, mungkin cocok sama-sama anehnya, atau dia tidak aneh tapi bisa melengkapi keanehan kita, atau dia tidak aneh sama sekali tapi dia mengerti dengan dalam tanda petik keanehan kita itu gitu. Jadi setiap keanehan kita tuh pasti ada yang mau gitu, atau ada yang sama, ada yang mau ngelengkapin, atau ada yang mau maklumin. Tenang aja bro. I wish Mas Gilang will be reading this email and give me advice for solving this problem. Your understanding will be highly appreciated. Wish you have a good day. Sincerely yours, Xiaomi. Wow, bahasamu kayak ngirim email yang resmi sekali ya. Tapi ya itu, ini solving problem apa gitu. Masa gue harus, enggak, lu harus suka nonton ke bioskop, enggak ada masalahnya gitu. Kalau yang lu lakuin itu bikin lu happy ya udah. Tinggal nanti, berarti lu belum ketemu aja laki-laki yang cocok dengan segala macam sifatmu itu. Kan tadi dibilang kenapa masih takut buat make a serious relationship. Sebelumnya gimana kan nggak tahu gue. Misalnya apakah sebelumnya pernah pacaran tapi karena sifat lu ini cowoknya jadi ninggalin atau apa, tidak jelas nih. Kenapa masih takut kalau belum berani mulai? Wah, keren banget. Wow, ini panjang sekali. Ini udah berapa menit bro? Lu panjang banget sih email lah. 58 menit. Udah deh, ini nanti deh. Panjang banget email lu bro. Ntar kelamaan. Terakhir email yang gue baca tuh tanggal 2 Juni ya. Berarti ya 2 minggu lalu lah ya, masih aman lah. Minggu depan lagi ya yang lain-lain ya. Terima kasih banyak yang sudah email. Maaf belum dibaca. Thank you yang sudah mendengarkan. Selalu sekali lagi stay safe. Hadapi semua COVID-19 dan segala macam masalah ini dengan cara yang terbaik menurut versi diri lu. Kalau lu tetap keluar demi kerja nggak apa-apa, atau lu pengen di rumah aja masih bisa, ya oke. Rajin-rajin cuci tangan segala macam, jaga kebersihan selalu lah. Mau ada atau nggak ada virusnya, harusnya emang jaga kebersihan sih. Ya, baik-baik ya. Jangan aneh-aneh lah. Nih tahun udah aneh, lu nya jangan aneh-aneh lah. Ya udah, terima kasih udah mendengarkan ya episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, akan segera gue upload. Bye bye.